Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Eh, Selamat sore ya. Perkenalkan, nama saya Januar Arif. Untuk webinar kali ini kita akan langsung mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, webinar kali ini dengan judul Model Like a Pro, Dive Deep into Efficient 3D Modeling Techniques, Parametric Object, and Smart Tools. Oke. Nah, untuk webinar kali ini kita akan membahas mungkin beberapa fitur baru di dalam ArchiCAD yang bisa membantu kita dalam mendesain sebuah bangunan seperti itu ya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung mulai saja. Oke, yang pertama kita masuk ke tools design ya. Kebetulan untuk ArchiCAD sendiri sekarang sudah masuk ke versi 27, dan di versi 27 ini dia highlight-nya adalah Design Integrated Design Option. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, kemudian untuk design option case ini kita juga bisa gunakan dia untuk tidak hanya untuk konseptual model ya, tidak hanya untuk coba-coba di awal, tapi bisa juga nantinya kita gunakan untuk urban planning, room layouts, kemudian bisa pakai untuk sistem modular home juga, facade design tentu saja, furnishing plans, structural details, dan MEP layout. Nah, ini salah satu contoh untuk design option di fase konseptual atau pembuatan konsep masa bangunan. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ya, di window yang di sebelah kanan itu dia ada design option A, B, maupun C. Nah, jadinya kita bisa nyalakan, dia sistemnya seperti layer, Bapak Ibu bisa nyalakan, misalnya yang C, kita kerjakan gitu ya, nanti kita nyalakan yang B, kita kerjakan juga, nanti kita bisa bandingkan hasil dari design option A, B, dan C tersebut. Nah, sekarang kita akan coba misalnya bagaimana penerapannya di dalam interior menggunakan hotlink. Nah, untuk hotlink ini sendiri mungkin misalnya Bapak Ibu belum menggunakan ArchiCAD yang mungkin belum familiar, hotlink ini dia kalau di AutoCAD itu contohnya seperti Xref. Nah, jadi untuk design option ini dia juga bisa kita gunakan menggunakan hotlink. Nah, hotlink ini nantinya bisa kita masukkan juga seperti tadi. Oke ya. Nah, di sini kita punya layout sebuah apartemen di mana kita bisa nanti masukkan hotlink itu atau Xref-nya ke opsi A, B, maupun C. Nah, karena sistem hotlink ini dia ngambil dari file lain gitu ya, otomatis untuk host filenya nanti dia otomatis lebih ringan, seperti itu. Nah, kemudian untuk design option ini sendiri tidak hanya di dua dimensi, tapi kita juga bisa saksikan atau kita juga bisa lihat di tiga dimensi, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya fasad design. Nah, ini cukup menarik ya. Tentu saja kalau misalnya kita membangun atau membuat sebuah gedung, itu biasanya kita bisa adjust fasadnya menggunakan beberapa alternatif. Nah, agar nggak kerja dua kali dalam satu file, itu kita bisa gunakan design option untuk membuat jenis-jenis fasad yang berbeda gitu ya. Misalnya jenis fasad yang A, dia bentuknya diagonal gitu ya. Mungkin yang B, dia lurus-lurus, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk design option ini tidak hanya elemen fasadnya, tapi juga tentu saja bagian labelnya, keterangannya gitu ya, keterangannya, labelnya, seperti yang terlihat sekarang, itu bisa kita masukkan juga ke design option. Dan otomatis kalau sudah bisa kita masukkan di 3D, nanti bisa kita keluarkan juga schedulingnya, seperti ini contohnya. Oke. Nah, ini berikutnya untuk structural design. Untuk structural design juga sama. Nah, di sini kita kasih contoh, misalnya ada beberapa opsi gitu ya. Misalnya mau pakai struktur baja, seperti ini ya. Nah, ini masih tertutup. Nah, tadi struktur baja, atau misalnya mau pakai strukturnya itu konkret atau beton gitu ya, besi bertulang. Nah, kedua tipe ini juga bisa kita masukkan menggunakan design option. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal pilih saja opsi mana yang akan digunakan. Oke ya. Nah, mungkin contohnya mungkin sudah cukup banyak ya Bapak Ibu ya untuk design option. Nah, di sini ada MEP juga. Mungkin ini saya
lewatkan saja. Kalau untuk MIP ini dia biasanya untuk jalur dari pemipaannya seperti itu. Oke, kemudian kita sampai di benefitnya. Untuk benefitnya tentu saja deliver design patterns faster. Jadi pattern yang kita atau alternatif yang kita desain itu bisa kita deliver dengan lebih cepat gitu ya. Kemudian group model for easy comparison. Nah, jadi untuk design option tadi seperti bagaimana kita lihat, tidak hanya 3D-nya, tapi juga keterangannya itu bisa di grup bersamaan di dalam design option-nya. Jadi kita bisa opsi A itu merupakan grup, opsi B juga merupakan grup. Nah, kita bisa deliver lebih cepat gitu ya. Kemudian reduce the process of remodeling, ini otomatis ya. Kemudian unlimited number of comparison. Nah, ini jadi kadang-kadang customer-nya ada yang cerewet, mungkinnya dia minta alternatif banyak. Nah, ini unlimited Bapak Ibu. Kita bisa buat opsinya sesuai dengan request dari customer-nya seperti itu. Nah, kemudian ini tidak terlihat. Enhance attribute management. Nah, ini mungkin untuk enhance attribute management ini dia salah satu perbaikan dari versi sebelumnya di ArchiCAD 26, di mana sekarang di ArchiCAD 27 itu untuk komponennya, untuk groupingnya itu sudah lebih baik. Jadi misalnya nanti kita punya atribut yang saling berkaitan, itu Bapak Ibu teman-teman bisa langsung klik dari listnya, kemudian bisa dilihat atribut apa saja yang berkaitan dan kita bisa langsung lihat keterangannya gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada distance guide and element tracker. Nah, ini salah satu fitur yang sangat membantu juga ya untuk mempercepat. Jadi seperti terlihat di gambar, kalau sebelumnya kita ingin meletakkan sebuah objek gitu ya, kita harus membuat garis bantu terlebih dahulu, atau kita klik menggunakan snap ke titik-titik yang kita tentukan. Nah, ini udah nggak perlu lagi. Untuk fitur baru ini, teman-teman, Bapak Ibu tinggal letakkan saja objeknya, nanti otomatis ada tracker yang membantu kita membuat posisi objek itu lebih presisi, gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Mungkin bisa kita saksikan, jadi seperti ini ya, ketika kita buat pintu, kita posisikan wastafel, kemudian kita tinggal masukkan saja input angkanya, dia langsung adjust sesuai dengan angka yang kita masukkan. Oke, nah berikutnya di sini ada Modernize GDL Editor. Nah, untuk fitur ini juga dia perbaikan ya dari versi sebelumnya. Untuk di 26 itu dia belum ada sistem GDL yang serapi ini gitu ya. Nah, jadi di 27 itu sistem GDL-nya lebih rapi. Teman-teman yang suka membuat objek custom menggunakan bahasa pemrograman itu akan lebih mudah sekarang karena dia ada sistem warna dan sistem autofill gitu ya. Jadi komennya bisa lebih akurat gitu ya. Karena kalau komennya salah ketik, dia bisa berbeda hasilnya. Malah bisa error ya. Oke, kemudian, nah ini sama untuk pembuatan custom object. Ini mungkin penerapannya bisa dilihat sekarang ada sistem warna dan di sebelah kanan itu dia ada semacam historinya atau legendnya gitu ya. Kita bisa lihat ini line ini ada di sebelah mana. Dan dia juga letakkan angka 1 sampai ya seterusnya ya ribuan untuk mempermudah kita mengidentifikasi line mana yang nantinya error misalnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di ArchiCAD 27 juga sudah support untuk geometry exchange ke Revit. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang sudah pakai Revit di kantornya gitu ya atau pribadi, itu sekarang kita bisa bertukar objek menggunakan fitur ini RFA and RVT Geometry Exchange. Oke, nah sekarang kita masuk dari sisi visual ya. Nah, jadi di 27 itu sekarang ada physically based rendering in ArchiCAD 3D views. Jadi untuk view di 3D-nya ini sebelum di render ya Bapak Ibu ya. Sebelum di render di previewnya itu kita sudah bisa melihat bayangan itu lebih akurat gitu ya. Kalau yang di kiri kan dia terlalu keras ya. Nah, yang di kanan dia sudah bisa render itu physical base, jadi lebih akurat dibandingkan sebelumnya. Nah, ini juga salah satu contohnya. Kita lihat ya. Ini sebenarnya posisi di mana kita bisa mengaktifkannya.
Nah, dan ini adalah bedanya. Oke, saya next. Oke, kemudian berikutnya streamline visualization. Oke, kita pasti tidak akan memungkiri ya bahwa ketika kita membuat 3D model, baik itu di ArchiCAD atau software lain, SketchUp misalnya gitu ya, kita pasti perlu software lagi untuk merendernya gitu ya, untuk mempercantik tampilan dari 3D model yang kita buat. Dan di sini untuk ArchiCAD sendiri, uh, untuk visualisasinya dia bisa support beberapa software untuk live sync. Misalnya di sini adalah Enscape ya. Nah ini di sampel ini adalah Enscape. Kemudian nantinya kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Lumion, itu juga bisa ada fitur live sync seperti ini ya. Jadi kita bisa modeling di sebelah kiri, dan kita bisa lihat otomatis di sebelah kanan itu versi dari rendernya seperti itu. Nah untuk live sync ini sangat mempermudah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi menggunakan sistem ekspor import perpindahan file. Jadi semuanya seamless. Ya. Kemudian ya ini AR VR experience di ArchiCAD juga sudah support untuk FBX export gitu ya, dan ini adalah beberapa tipe file yang disupport oleh ArchiCAD seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi mungkin dari sisi desain dan visual, sekarang kita masuk ke sisi documentation. Nah, di sini ada graphic override groups. Ini mungkin graphic override ini salah satu fitur unggulan juga ya di ArchiCAD. Jadi di mana dia untuk graphic override ini kita bisa merubah tampilan visual dari 3D kita sesuai dengan rules yang kita tentukan gitu ya. Mungkin nanti ini akan saya perlihatkan contohnya. Dan di 27 ini untuk graphic override-nya itu sudah bisa di grouping gitu ya. Jadi sama ini mempermudah dari soal tools yang sudah ada sebelumnya. Oke, nah ini contohnya, ini bisa kita lihat ya. Nah ini yang tadi saya bicarakan. Jadi kita bisa atur rules-nya di sebelah kiri. Misalnya fire strategy itu merupakan rules untuk merubah tampilan 3D sesuai dengan fire rating. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan fire strategi, itu dia grupnya. Kalau sebelumnya dia hanya list saja gitu ya, belum bisa di grup. Nah, ini salah satu contoh penerapannya. Ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Kita jadi bisa mempermudah. Kita cukup ambil foldernya fire strategi tadi, nanti rules-rules yang sudah kita grup tadi dia otomatis masuk. Jadi kita tidak perlu lagi satu-satu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Oke. Kemudian extended search capability ini juga sama. Kalau sebelumnya dia hanya untuk atribut manager ya, kalau sekarang dia sudah masuk ke line maupun field. Jadi semakin bertambah jenis-jenis tools atribut yang bisa kita search di ArchiCAD. Jadi ini untuk mempercepat pengerjaan juga. Oke, berikutnya interactive schedule formatting. Ini sama. Kalau misalnya sebelumnya kita membuat scheduling itu tabelnya mungkin terlihat membosankan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang dengan interactive schedule formatting kita bisa mempercantik tampilan dari schedule yang kita buat. Nah ini contohnya. Ini saya skip aja. Oh, Oke, nah ini di baru. Nah contohnya seperti ini, kita bisa berikan warna sesuai dengan ya mungkin Bapak Ibu lebih familiar melihat ini di Microsoft Excel ya gitu ya. Nah ini kita bisa lakukan juga langsung dari ArchiCAD-nya seperti itu. Oke, kita next. Sekarang kita ke MEP. Untuk MEP ini ada beberapa adjustment untuk tools juga untuk MEP modeler. Jadi di mana ketika kita menarik istilahnya routing ya, untuk routing MEP ini dia sudah banyak lagi tipe sambungan, dan untuk misalnya tipenya berbeda ukuran gitu ya. Nah, dia bisa otomatis kita klik nantinya dan merubah sambungannya sesuai dengan yang kita butuhkan seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita tinggal ubah saja, dia otomatis
akan merubah ukuran dari pipanya. Oke. Kemudian ya di sini juga ada quality assurance. Quality assurance ini kalau sebelumnya kita gunakan software terpisah ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Software terpisah yaitu Solibri. Jadi di mana Solibri ini biasa kita pakai untuk uh, mengecek file AFC dari BIM yang kita buat gitu ya. Jadi file AFC-nya nanti kita combine itu di Solibri. Kemudian kita cek misalnya ada uh, kesalahan modeling gitu ya. Nah, kalau sekarang untuk Solibri ini dia sudah integrasi ke dalam ArchiCAD. Memang untuk fiturnya tidak full seperti Solibri yang standalone ya gitu ya. Tapi untuk Solibri yang di ArchiCAD ini sudah cukup untuk melakukan beberapa checking ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita masuk ke desain, model check, kemudian design checker. Nah, di sini nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat apa saja yang mau dicek. Nah, memang rules-nya tidak terlalu banyak ya. Nah, ini bisa dilihat ada acoustic property check, fire exit existence check gitu ya. Kemudian door operability check ini cukup penting. Jadi kita bisa tahu gitu ya, misalnya di depan pintu kalau misalnya ada elemen lain yang mengganggu. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi untuk sistem checking yang kecil-kecil gitu ya, yang simple-simple, Bapak Ibu teman-teman sudah bisa langsung lakukan menggunakan Solibri Connection di ArchiCAD-nya langsung gitu ya. Oke, nah mungkin itu tadi untuk presentasinya dari saya gitu ya untuk fitur-fitur baru yang bisa membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita di ArchiCAD. Oke, oke. Untuk webinar ini ada sesi tanya jawab, tapi mungkin kita kumpulkan di akhir ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang mungkin kita lanjut dulu. Nah, ini sekarang saya mau perlihatkan seperti apa sih tampilan ArchiCAD-nya gitu ya. Sebentar ya, ini Zoom saya agak mengganggu. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari software ArchiCAD gitu ya. Yang saya buka sekarang ini adalah sampel project-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman mau coba itu bisa langsung Google ArchiCAD Sample Project. Nah, nanti diarahkan ke beberapa file sampel project yang nantinya bisa Bapak Ibu download dan coba di rumah gitu ya. Nah, untuk yang sekarang saya buka ini dia adalah commercial project as office dan di sebelah kanan ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat ya, ini ada yang dinamakan view map. Nah, view map ini bisa kita manfaatkan untuk menyimpan gambar-gambar yang nantinya itu sudah fix gitu ya. Jadi yang sudah kita setting, sudah fix, bisa berupa 3D model, bisa berupa denah, tampak potongan gitu ya, yang nantinya kita sudah siap untuk cetak, kita bisa simpan di view map. Ya. Nah, kalau misalnya view map-nya sudah rapi, di sini kita bisa manfaatkan untuk presentasi gitu. Nah, ini kita coba aja. Pertama, 3D model perspektif. Oke, maaf ya tadi agak loading. Nah, di sini untuk 3D modelnya, oh sorry, untuk perspektifnya kita bisa buat perspektif itu view seperti ini. Oke, sebentar ya, ini agak berat. Atau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman mau perlihatkan sebagai aksonometri, itu juga bisa di sini. Jadi kita tinggal klik saja di bagian 3D model aksonometri. Oke, mungkin saya akan tutup dulu ya presentasi tadi biar nggak terlalu berat.
Nah, ini dia sudah menampilkan yang aksonometri. Kemudian tidak hanya bangunannya, kita juga bisa buka atau desain itu 3D model beserta site-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman, Bapak Ibu ada project yang kawasan gitu ya, itu tidak menutup kemungkinan untuk digambar menggunakan ArchiCAD. Seperti ini. Jadi ArchiCAD ini dia tidak hanya untuk bangunan rumah, gedung gitu ya, tapi untuk kawasan itu kita juga bisa buat menggunakan ArchiCAD. Nah, kemudian di sini menarik juga kita bisa atur atau filter jenis-jenis elemennya. Jadi misalnya struktur ya. Nah, ini ada beberapa struktur, misalnya yang ini. Nah, kita bisa tampilkan strukturnya saja. Atau misalnya ini, kita mau tampilkan MIP-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa tampilkan MIP, ini mungkin saya tarik ya biar jelas. MIP elemen within 3D model. Jadi dia tampilkan untuk elemen arsitekturalnya itu transparan. Kemudian yang MIP-nya dia solid gitu ya. Jadi kita bisa lihat posisinya. Atau misalnya Bapak Ibu mau lihat betul-betul hanya MIP-nya saja, nah ini juga bisa. Yang penting kita sudah simpan di view map ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian di sini juga ada flyer rating. Nah, flyer rating ini mungkin yang tadi kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Untuk grafik override, kita bisa masukkan flyer ratingnya yang nantinya kita munculkan. Nah, di sini dia. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini rules-nya fire rating 1,5 jam itu merah, setengah jam itu kuning gitu ya. Kemudian 1 jam itu apa nih orange gitu. Jadi kita bisa sesuaikan. Nantinya kalau misalnya Bapak Ibu mau presentasi, sudah tinggal save ke view map, itu dia langsung otomatis grafik override-nya tersimpan seperti ini. Oke, itu tadi fungsi grafik override, salah satunya gitu ya. Kemudian kita sekarang masuk ke denah. Nah, denah ini contohnya kita buka yang ground floor. Oke, mungkin sambil menunggu, misalnya nanti Bapak, Ibu, teman-teman ada pertanyaan bisa disiapkan dari sekarang ya. Nanti bisa ditanyakan di akhir sesi webinar ini. Nanti kita akan bahas sama-sama. Pertanyaannya bebas ya Bapak, Ibu mengenai ArchiCAD, itu boleh ditanya. Nah, kemudian di sini untuk ground floor, untuk denahnya itu cukup lengkap ya Bapak Ibu ya kalau kita perhatikan di sini. Dia notasinya jelas, kemudian sudah ada garis-garis dimensi, kemudian ada label juga, ada pola lantai dan uh, notasi untuk beton maupun yang lainnya gitu ya. Jadi untuk denah sendiri itu tenang saja tidak dilupakan oleh arsitek gitu ya. Denahnya juga lengkap sekali kalau misalnya kita mau membuatnya. Kemudian tidak hanya denah, kita juga bisa buka itu potongan atau section. Nah, ini salah satu contoh dari sectionnya. Oke. Nah, sama seperti denah tadi, sectionnya juga itu uh, cukup lengkap ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa buat notasi, kita bisa buat kita bisa buat notasi ketinggian, uh, ya P lantai maupun plafon. Kita bisa beri keterangan. Kemudian untuk potongan di ArchiCAD itu kita bisa buat secara otomatis garis besarnya gitu ya. Tentu saja untuk labeling dan dimensinya kita masih perlu masukkan secara manual seperti itu. Kemudian berikutnya kita cek ke bagian tampak ya. Nah, ini tampaknya. Kita tunggu sebentar. Oh, ini kayak kurang menarik nih. Kita mungkin yang west elevation.
Nah, ini untuk tampak. Untuk di tampak ini sendiri, kita bisa setting ya, Bapak Ibu teman-teman. Misalnya kita mau atur menggunakan bayangan, seperti ini, atau tanpa bayangan, atau misalnya nanti Bapak Ibu mau full gambar tampaknya itu hitam putih, itu bisa juga, atau hitam putih tanpa bayangan, hitam putih dengan bayangan yang diarsir, nah itu bisa juga nanti kita setting. Gitu ya. Jadi, jenis-jenis view-nya itu sangat lengkap. Nah, kemudian kita di sini detail ya, coba saya buka di sini detail seperti apa. Oke. Jadi detail ini kita bisa potong gambar yang tadi sudah kita buat, kemudian kita save ke bagian tab details. Nah, di tab details ini bisa kita perjelas lagi notasinya, baik notasi maupun keterangannya gitu ya. Kita bisa tambahkan ukuran, kita bisa tambahkan info-info dan label seperti ini. Nah, ini detail-detail juga lengkap ya di Archicad. Kemudian, nah ini ada yang menarik juga, 3D dokumen. 3D dokumen ini contohnya seperti ini ya. Kita bisa potong untuk bangunan tadi yang sudah kita buat, kita potong, kemudian kita berikan notasi itu di dalam 3D. Nah, jadi seperti ini. Mungkin saya perlihatkan yang potongan memanjangnya dulu ya. Nah, seperti ini. Untuk 3D dokumen ini, dia akan lengkap, misalnya kita mendesainnya atau memodelkannya juga lengkap gitu ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu gambarkan lengkap nih, ada elemen arsitektur, kemudian struktur, MEP maupun interior gitu ya. Nantinya dia akan lengkap juga begitu kita potong. Contoh seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat nih hubungannya antara struktur, ini ada struktur baja gitu ya. Kemudian ada slab plat lantai. Oke, kemudian di sini kita bisa lihat ada plafon. Nah, ini plafon ya. Kemudian ada lampu elemen interior gitu. Nah, kita bisa lihat secara utuh. Yang tentu saja kalau kita punya gambar seperti ini akan meminimalisir kesalahan nantinya di lapangan gitu ya. Karena dia sudah jelas sekali. Nah, tidak hanya untuk plafon tadi, tentu saja kita bisa manfaatkan juga kalau misalnya kita mau lihat bagian tangga seperti ini ya, bagian lift, kemudian area-area servis seperti itu. Kita bisa cek. Contohnya kamar mandi. Oke. Nah, itu tadi 3D dokumen. Kemudian yang terakhir untuk di sini saya mau perlihatkan juga untuk schedule-nya. Nah, di sini untuk schedule kebetulan dia contohkannya itu door schedule ya. Oke, nah untuk door schedule ini juga tabel yang Bapak Ibu lihat ini itu dia terbentuk secara otomatis asalkan kita sudah setting di sini. Nah, jadi misalnya kita sudah membuat bangunan ya, sudah lengkap, sudah ada pintunya, jendela, sudah ada tangga dan lain-lain, kolom balok. Nah, di sini teman-teman Bapak Ibu bisa atur elemen apa saja yang mau dimasukkan ke tabel nantinya, ya, untuk dihitung. Nah, kalau untuk di sini misalnya dia tabelnya itu untuk uh, opening gitu ya. Ini simple door opening. Jadi nanti yang dihitung itu hanya openingnya saja di sini untuk di door schedule ini. Nah, jadi hasilnya data yang bisa kita tarik itu adalah nama openingnya. Di sini ada door 25, kuantitinya, ya. Di sini kuantitinya ada 12, ini ada 8 gitu ya. Kemudian ukurannya serta orientasinya. Misalnya dia bukanya ke kiri atau ke kanan. Nah, itu kita bisa atur. Oke, di mana untuk schedule ini dia sangat fleksibel. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu hapus satu pintu gitu ya, otomatis di kuantitinya ini dia juga akan berkurang mengikuti gambarnya. Nah, jadi untuk scheduling ini dia bebas dari tipu-tipu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa mainin gambar lagi. Salah satunya. Oke, mungkin sampai di sini ya untuk uh, output output dari Archicad. Tapi mungkin tidak afdol kalau mungkin saya nggak kasih lihat bagaimana
penerapan toolsnya gitu ya kan, karena di judulnya tadi ada parametrik. Ini nggak jadi ketutup kan? Nah, sesuai judulnya di sini ada, saya juga lupa tadi judulnya. Nah, di sini 3D modeling teknik, parametric object and smart tools. Oke, mungkin saya akan contohkan salah satu tools di ArchiCAD gitu ya. Saya buat yang halaman baru saja. Oke. Nah, jadi misalnya nanti Bapak Ibu menggambar menggunakan ArchiCAD gitu ya, dan membuka softwarenya, ini adalah tampilan paling awalnya. Jadi ini adalah tampilan defaultnya gitu ya. Kemudian yang di sebelah kiri sini, kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan, itu dia ada tools-tools yang mewakili elemen-elemen dalam bangunan. Jadi di sini kita bisa lihat ada wall, kolom, beam, atau balok gitu ya. Sampai ke atap, pintu, objek, dan seterusnya. Nah, sementara di sebelah kanan di sini itu ada 4 tipe. Di sini ada project map, view map. Nah, mungkin tadi view map kita udah coba ya, Bapak Ibu. Kemudian ada layout book dan ada publisher set, di mana ini dia berurutan. Jadi kita buat dulu di project map, kita simpan di view map, kita berikan gambar gitu ya di layout book, kemudian kita publish. Oke. Nah, mungkin biar nggak panjang, kita langsung ke tools-nya aja. Di sini saya akan coba contohkan tools wall gitu ya. Satu tools ini ada wall. Untuk tools wall ini kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman aktifkan, kita klik gitu ya wallnya, nanti kita bisa lihat settingan yang di atas ini juga berubah. Jadi settingan untuk wall ini. Kalau kita klik kolom, nah yang di atas ini juga berubah jadi kolom gitu. Jadi nanti disesuaikan aja. Nah, kebetulan kita klik wall, di sini ada geometri metode yang dia jenisnya ada banyak. Kalau yang ini kita bisa buat langsung satu dinding saja. Kalau yang ini kita bisa buat dindingnya berlanjut gitu ya. Dan kalau yang terakhir, yang kotak ini, kita bisa buat langsung kotak seperti ini. Ya. Kemudian teman-teman bisa potong juga, bisa kita trim. Oke. Dan kita tentu saja bisa cek di 3 dimensi seperti apa. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian bangunan yang saya buat ini, tentu saja kalau kita perhatikan ini materialnya kita masih belum ketahui ya, teman-teman ya, karena dia hanya terdiri dari 2 lapis seperti ini, lapisan yang krem dan yang abu-abu gitu ya, kuning dan abu-abu. Nah, di sini di ArchiCAD enaknya kita bisa gambar terlebih dahulu, baru kita assign belakangan gitu. Misalnya di sini kita sudah buat ruangan. Oh, saya mau nih untuk dinding yang ini misalnya. Saya mau ini dia dindingnya dinding apa ya, misalnya konkrit gitu ya. Nah, kita tinggal pilih konkrit structural misalnya. Nah, dia akan berubah satu dinding itu jadi konkrit. Misalnya, oh saya mau dinding yang ini dinding bata. Teman-teman tinggal pilih di sini yang brick. Nah, dia jadi dinding bata gitu ya. Oh, saya mau semuanya langsung nih. Kita mau bikin dinding bata plaster gitu ya, 15 cm misalnya. Bisa juga, teman-teman tinggal seleksi semuanya, pilih di sini yang komposit gitu ya, kemudian tinggal pilih brick double plaster. Nah, dia otomatis nih. Nah, seperti itu. Jadi, untuk di ArchiCAD ini, tools-toolsnya itu dia sangat
intuitif. Mungkin kalau bahasa tadi toolsnya smart tools gitu ya. Jadi pinter dia. Kita bisa suruh dia jadi elemen apapun dengan cepat. Bahkan kita nggak perlu ulang lagi. Mungkin kalau di software lain kita beberapa harus hapus dulu baru kita buat lagi gitu ya. Nah di Archicad tidak, kita bisa langsung buat saja seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu tadi contohnya untuk parameter ya. Kemudian tidak hanya itu, kita juga bisa buat misalnya di sini ada curtain wall. Ini saya contohkan satu lagi. Curtain wall ini untuk membuat fasad biasanya. Nah, dia hasilnya seperti ini. Oke. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena dia mengikuti dari skema. Nah, skemanya bisa kita cek seperti ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ubah skemanya, itu kita tinggal edit saja di bagian kolom dan rows ini. Misalnya saya hapus ya. Nah, misalnya width-nya biarkan 90, height-nya kita buat 2 meter misalnya. Kemudian panelnya kita ganti main panel, kemudian klik OK. Nah, dia otomatis berubah tuh tadi untuk curtain wall-nya. Dan untuk parameternya tidak hanya di bagian sini, tidak hanya di setting dialog, selection setting ini ya, kita bisa atur juga dia di dalam 3D-nya. Jadi contohnya misalnya kita nyalakan skema grid-nya seperti ini. Environment-nya saya hide juga biar nggak mengganggu. Nah, kemudian saya teman-teman mau apa nih? Mau kita contohkan kita curve gitu ya. Saya curve seperti ini. Nah, kemudian kita nyalakan lagi frame-nya. Nah, itu memungkinkan. Jadinya kita bisa fleksibel sekali menggunakan Archicad ini, di mana satu tools itu tidak hanya untuk membuat satu elemen. Jadi contohnya curtain wall ini dia tidak hanya bisa untuk buat curtain wall teman-teman. Dia bisa juga untuk buat misalnya kanopi gitu ya. Dia bisa buat kanopi. Kita bisa manfaatkan dia juga untuk buat pagar misalnya. Seperti itu. Jadi satu tools di Archicad itu fungsinya tidak hanya satu. Tinggal paling kreativitas teman-teman Bapak Ibu dalam penggunaan tools tadi. Sama seperti wall tadi ya. Di sini kan kita baca dia namanya wall gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita membuat benda yang itu dia bukan dinding, tapi misalnya kita mau buat apa nih, misalnya kita mau buat kotak yang terbuat dari kayu gitu. Kita bisa tinggal pilih aja materialnya, kita pilih yang kayu, misalnya timber. Nah, dia sudah jadi kotak kayu gitu ya. Misalnya kita mau kasih tutupnya pakai slab, bisa juga ini. Nanti slabnya juga kita buat dia materialnya kayu. Nah, seperti ini. Dia sudah jadi kotak kayu gitu ya, peti. Jadi tidak hanya untuk membuat bangunan, tools-tools di Archicad itu dia sangat fleksibel, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa dicoba-coba ya. Mungkin nanti habis ini kita ada jadwal untuk hands-on training juga yang nanti Bapak Ibu bisa ikuti ya. Mungkin nanti ada posternya yang bisa kita perlihatkan. Tapi sebelum itu mungkin kita akan buka sesi pertanyaan ya. Sesi tanya jawab nih. Mungkin Bapak Ibu dari tadi sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan banyak pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa langsung ditanyakan saja. Oh, sudah ada nih langsung. Dari ini Faza, mungkin Pak Faza atau Mas Faza ya, Kak, sebaiknya untuk mengatur warna atau surface atau material itu di setting objeknya atau lewat graphic override. Lalu untuk RAB itu lewat fitur schedule itu kah? Nah, ini pertanyaannya kompleks ya, mungkin sudah pengguna gitu ya. Nah, untuk warna atau surface itu kita
tidak di graphic override, tapi dari elemennya. Jadi misalnya di sini zoom saya cukup mengganggu. Itu tab zoomnya ya tuh, tapi kalau pencet escape keluar lagi. Iya, di artikel banyak pakai escape. Udah, sorry ya. Nah, jadi untuk surface itu sebaiknya langsung dari elemennya. Jadi misalnya kan tadi kita sudah bahasnya ini wall. Kita mau buat dia jadi kayu misalnya. Nah, untuk itu kita langsung tentukan dari sini surface-nya. Oke ya. Atau kalau misalnya mau lebih fleksibel lagi, kalau ini kan dia kalau kita ganti kayu, otomatis keempat sisinya jadi kayu gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau, oh saya maunya satu sisi ini aja nih, kayu gitu. Kita bisa masuk ke bagian hmm, dokumen, creative imaging, kemudian surface painter. Nah, di sini bisa lebih fleksibel, kita tinggal klik aja yang di uh, gambar kuas ini ya. Misalnya mau apa nih? Ya, saya contohkan aja. Nah, seperti itu. Jadi dia hanya satu sisi yang menggunakan elemen karpet. Seperti itu. Oke, kemudian saya tadi baca lagi ya. Sebaiknya mengaturnya dari material atau lewat graphic override. Nah, kalau graphic override itu dia nanti bisa kita atur sesuai rules. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kan ada dinding ya. Dinding ini kita buka setting dialognya, kemudian kita masuk ke classification and properties. Di sini kita bisa atur fire resistant rating. Nah, di sini misalnya kita masukkan berapa nih? 2 jam ya misalnya ya. Oke. Nah, kalau graphic override itu gunanya untuk ini. Kalau kita masukkan dia ke fire rating, fire plan, nah nanti dia jadi warna merah sesuai dengan fire ratingnya yang tadi 2 jam. Nah, jadi kalau saran dari saya sebaiknya jangan buat surface-nya itu di graphic override. Karena graphic override ini fitur untuk filtering sebenarnya. Untuk filtering berdasarkan elemen, gitu ya. Berdasarkan rules. Oke, kemudian tadi ada lagi untuk RAB itu lewat fitur schedule itu kah? Ya betul. Untuk RAB di sini saya akan buka schedule. Nah ini, nah ini dia. Jadi untuk RAB ini tabelnya saya kecilkan dulu biar kelihatan. Kita bisa lihat ini semua dinding yang tadi sudah kita buat ya. Ada SW01, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bisa lihat langsung di sini di schedule-nya. Kemudian kalau tadi RAB itu kan berarti sudah ada harganya gitu ya. Nah, untuk harga itu tidak menutup kemungkinan kita buat di ArchiCAD. Memang bisa gitu ya. Tapi memang settingnya cukup panjang dan biasanya sepengetahuan saya untuk mempermudah itu di ArchiCAD kita cuma mengambil volumenya saja. Jadi di ArchiCAD kita ambil quantity take off-nya, kita save ke Excel. Jadi misalnya seperti ini ya, kita udah dapat nih volumenya. Kita langsung save as, kemudian kita pilih di sini ya, dia ada Excel, kemudian klik Open File After Save, baru kita klik Save. Nah, tabel tadi itu otomatis akan muncul di Microsoft Excel. Kemudian dari sini kita bisa masukkan RAB-nya gitu ya. Kita masukkan angka-angkanya ke formula yang mungkin sudah kita siapkan gitu ya untuk mengeluarkan harga. Oke, mungkin mudah-mudahan cukup menjawab ya untuk Mas Faza. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan Mas. Karena kayaknya baru satu nih pertanyaannya. Yang lain boleh, kalau masih ada pertanyaan, kita masih punya cukup banyak waktu. Oke, ini dari Nova, ini mungkin Mbak Nova ya, Mbak Nova Zulfanur.
Saya mau tanyakan ada beberapa di Archicad untuk fasad ada analisis green building, oke. Kemudian dua, collaboration dengan software masih menggunakan IFC, ada kekurangan dari IFC hanya terima model, tidak membawa file data material. Oke, kemudian untuk schedule material door dan windows bisa disetting standar Indonesia. Schedule material doors. Oke, mungkin saya coba bantu jawab ya, Mbak Nova. Di Archicad untuk fasad ada analisis green building. Nah, untuk di Archicad itu bisa, cuma dia masih perlu untuk parametriknya gitu ya. Untuk fasad itu masih perlu software tambahan, itu Rhino Grasshopper. Jadi nanti kita bisa, saya nggak punya videonya ya. Jadi kita bisa buka Grasshopper dan Archicad di kiri dan di kanan gitu ya. Nah, itu kita bisa setel atau atur parametrik di Grasshopper-nya, nanti di Archicad-nya fasadnya itu otomatis berubah gitu ya. Dan kemudian dari perubahan itu kita bisa lihat nanti posisi bayangannya seperti apa. Posisi bayangan kan otomatis nanti dia akan mempengaruhi panas yang ada di dalam bangunan gitu ya. Nah, itu memungkinkan Mbak Nova di Archicad, tapi kita perlu tambahan plugin itu Rhino Grasshopper. Kemudian collaboration dengan software masih menggunakan IFC. Mungkin bukan masih menggunakan, tapi memang menggunakan IFC gitu ya, Mbak Nova. Karena sepengetahuan saya belum ada kalau misalnya kita kolaborasi dengan software BIM lain selain IFC gitu ya. Kemudian kekurangan IFC tidak membawa file data material. Oke, mungkin memang IFC ini masih banyak kekurangan gitu ya mungkin ya, karena saya juga dengar dari beberapa customer kalau begitu file IFC ini dipindahkan ke software lain, itu beberapa material tidak terbaca, bahkan ada beberapa elemen yang salah baca gitu, kolom kebaca sebagai balok dan lain-lain. Nah, mungkin untuk IFC ini kita perlu siapkan dulu translatornya Mbak Nova. Jadi translator itu nanti dia mengatur dan memastikan elemen itu nanti begitu dipindahkan itu akurat. Dan mungkin saran dari kami juga untuk IFC ini dia kita gunakan hanya sebagai referensi Mbak. Jadi bukan untuk diedit lagi di software berikutnya. Jadi mungkin workflow-nya seperti ini. Misalnya saya pakai Archicad, kemudian ada teman-teman yang pakai Revit gitu ya. Mungkin Archicad-nya buat IFC, Revit-nya buat IFC juga. Nah, workflow yang ideal, mungkin kedua file IFC ini kita masukkan ke dalam software third party. Mungkin bisa Solibri seperti tadi, saya contohkan ya, bisa di Solibri atau mungkin bisa juga di Navisworks gitu. Jadi yang dibaca tuh file IFC di third party. Jadi bukan kita baca file IFC Revit di Archicad gitu. Nah, itu mungkin akan banyak sekali errornya. Mungkin ini menurut pendapat saya, Mbak Nova. Kemudian untuk schedule material door dan window bisa disetting standar Indonesia. Untuk material ya, ini harusnya bisa Mbak. Jadi karena untuk pintu itu sendiri kita bisa custom untuk ukurannya. Seperti itu. Jadi kalau jawaban singkatnya sih harusnya bisa gitu ya untuk disetting ke standar Indonesia. Karena mungkin kalau pintu material standar Indonesia saya kurang tahu ya, mungkin ukurannya gitu ya atau materialnya harusnya bisa. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Nova. Kak, tanya lagi intersection priority dengan nilai yang ada di layer itu apa ya? Intersection priority dengan nilai yang ada di layer. Oh, oke. Nah, ini saya agak curiga kayak Mas Faza ini udah pakai Archicad. Oke. Kalau intersection priority itu dia ada di building material. Jadi misalnya saya pilih graphic override-nya kita matikan dulu. Misalnya kita punya seperti ini, kita ganti gitu ya. Hmm,
Nah, seperti ini. Kalau intersection priority itu artinya yang angka intersection priority-nya lebih besar, dia akan menang melawan yang intersection priority-nya lebih kecil. Nah, untuk melihat angkanya, itu kita lihatnya di sini. Building material. Nah, jadi di sini intersection priority, ini saya seleksi yang mana? Nah, intinya yang lebih besar itu dia akan memotong yang lebih kecil. Ini saya contohkan ini jadi langsung. Dua yang jelas yang saya beri option. Nah, di sini brick dan iron gitu ya. Nah, ini kan iron kuat sekali dia. Makanya dia memotong brick. Kalau misalnya ironnya saya kecilkan angkanya seperti ini, oke. Nah, dia gantian yang bricknya yang motong iron. Nah, kalau itu intersection priority. Nah, sekarang kalau yang angka di layer itu kita buka layer. Nah, maksudnya ini ya, satu. Nah, kalau misalnya di angka di layer ini, kalau angkanya berbeda, dia tidak akan menerapkan intersection priority. Jadi contohnya, mungkin kita coba ya, kita buat new layer nih. Misalnya ini layer 1. Oke. Kemudian new lagi, layer 2. Oke. Kemudian layer 1 dan 2, itu kita bedakan. Yang layer 1 1, yang layer 2 2 gitu ya angkanya. Kemudian klik OK. Kemudian kita assign nih, misalnya yang bata ini dia kita masukkan ke layer 1. Oke, yang besi ini kita masukkan dia ke layer 2. Oke ya. Nah, kalau misalnya dia beda, mungkin udah langsung kelihatan ya. Ini kan yang layer 1 tadi 1, layer 2 itu 2. Nah, kalau misalnya dia berbeda angkanya, dia tidak akan memotong. Dia malah nabrak kayak gini ya, hitungnya 2 kali gitu. Tapi kalau dia sama, contohkan lagi, misalnya yang ini jadi 1 lagi ya. Oke. Nah, dia jadi memotong lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas Faza. Ada lagi nih. Terus oh ya Pak Pramudianto, Mas Pramudianto, Kak, untuk caranya mengatur LOD di ArchiCAD itu bagaimana ya? Oke, LOD itu kan dia tingkat level of detail ya, level of detail dari uh, sebuah gambar gitu. Mungkin kalau di ArchiCAD ada beberapa, mungkin cukup berbeda Pak Pramudianto ya. Misalnya untuk wall ini, kalau misalnya kita buat seperti ini saja, ya bisa aja kita buat ini LOD berapa gitu ya, karena dia sangat simple. Tapi kalau misalnya kita atur untuk wall ini, kita berikan dia lapisan seperti ini. Nah, mungkin dia LOD-nya otomatis berubah gitu ya. Dari tadi LOD berapa, dia jadi LOD berapa gitu ya. Kemudian misalnya di denah. Nah, di sini kita ada pintu gitu. Nah, kalau ini kita lihat kan ini dia sangat sederhana ya. LOD berapa, saya juga nggak tahu, ini sangat sederhana kayak gambar simple gitu. Tapi kalau kita atur di sini, to di detail levelnya, misalnya 1/50 gitu ya. Nah, dia jadi lebih detail. Nah, memang untuk LOD ini sendiri terus terang saya belum terlalu paham gitu ya, karena bisa pengetahuan saya untuk LOD itu nanti ada guideline-nya Pak. Jadi misalnya ketika kita ada project menggunakan BIM, nanti sudah dimitingkan di awal gitu ya. Untuk project ini itu sampai LOD 400 atau 350 gitu. Dan di dokumentasinya nanti didetailkan Pak. 350 itu berarti pintu itu notasinya harus sampai seperti apa.
wall itu notasinya harus seperti apa, 3D-nya harus seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau sudah ada dokumennya baru kita bisa coba di Archicad seperti itu. Kita adjust. Tapi kalau misalnya tadi Bapak tanya di mana, terus terang di setiap elemen itu berbeda, Pak. Jadi mungkin kita harus pelajari satu-satu gitu, Pak, nantinya ke depan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Siap, makasih Kak. Terus terang baru hijrah dari SketchUp dan wah semangat Mas Fajar untuk belajarnya ya. Kemudian, oke ada lagi nih. Saya mau tanya tentang fitur baru 27, desain option yang baru. Apakah itu semacam screenshot desain atau bagaimana? Dan apabila desain option itu dihapus, apakah objeknya hilang otomatis atau hidden seperti on-off layer? Apakah fitur autofill, auto distance berlaku untuk fill atau hanya objek? Oke, ini saya nggak bisa kasih lihat ya karena saya masih pakai 26, terus terang 27-nya masih error di saya gitu. Tapi saya akan coba jawab sepengetahuan saya. Untuk di 27, eh, design option itu dia seperti ini. Ini Pak Gian pastinya sudah pakai Archicad ya Pak ya. Untuk design option itu Pak, dia sistemnya sama seperti graphic override dan sama seperti model view option. Jadi dia itu semacam filtering Pak. Oke ya, jadi nah ini betul Pak, semacam screenshot design. Jadi dia kita assign ke design option satu, kemudian kita assign ke design option 2 gitu. Dan kalau design optionnya dihapus, itu objeknya dia nggak hilang seperti itu. Karena nanti ada satu yang dia itu fullnya gitu Pak. Ada satu option yang itu semuanya terlihat gitu. Kemudian, apakah fitur auto distance berlaku untuk fill atau hanya objek? Nah, ini terus terang saya belum coba juga, tapi kalau pengetahuan saya itu dia hanya untuk objek, kemudian elemen. Jadi kalau kita mau bikin pintu kayak tadi ya, kemudian kita mau bikin menempatkan objek itu bisa. Tapi kalau fill, sepengetahuan saya belum. Kemudian, oh sama-sama bagian Kak, untuk structural engineering di Archicad ini sudah valid? Ya, enggak. Hmm? Sudah valid nggak ya mungkin ya perlu third party software lagi untuk cross check. Oh, ada lagi menambahkan LOD. Oh, oke oke, saya kelewat, maaf. Menambahkan LOD di Archicad bisa menggabungkan tahapan dari konsep sampai forecon dan juga shop drawing sampai as-built drawing dalam satu file Archicad, jangan terpisah file. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Nova. Ini tadi tambahan untuk jawaban saya di pertanyaannya Pak Pramudianto gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Nova. Kemudian, nah ini structural engineering sudah nggak perlu third party software lagi untuk cross check. Oke, mungkin ini cross checknya mungkin buat apa dulu gitu ya. Kalau misalnya di Archicad ini terus terang kita belum bisa melakukan analisa. Jadi untuk Archicad ini baru bisa untuk struktur itu untuk penggambaran. Kalau penggambarannya dia sudah cukup komplit ya. Kita sudah bisa buat pembesian, ada pluginnya juga nanti Aptar bisa melakukan membuat beton bertulang gitu ya, bisa membuat struktur baja juga, tapi kita belum bisa melakukan analisa. Nah, kalau maksudnya cross check ini untuk analisa, mungkin ya kita masih perlu bantuan software lagi, third party. Ini untuk Pak Hamzah Sarbini ya. Kemudian waktunya sudah jam 4, tapi mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Pak Rifan. Rifan Aditya ini Bapak atau Ibu ya? Bapak ya, Bapak Rifan ya. Oke, maaf Pak. Tools renovation ini untuk ini Pak. Jadi misalnya saya contohkan ya. Misalnya Bapak itu sedang menggambar, so, kita buat yang baru. Saya buat seperti ini. Nah, kemudian misalnya Bapak punya dinding di tengah. Oke, kita bisa adjust Pak. Misalnya dinding-dinding ini itu dia sebagai
existing gitu ya. Nah, di sini renovation statusnya itu existing. Oke. Kemudian misalnya Bapak mau bongkar nih Pak, dinding yang di tengah ini. Berarti Bapak assign dinding yang di tengah itu sebagai to be demolished. Oke ya. Nah, terakhir misalnya Bapak mau renovasi tadi ya. Oh, dinding ini saya mau bongkar, saya pindahkan misalnya ke sini. Nah, untuk dinding yang baru ini Pak, kita assign dia sebagai new. Kemudian klik OK. Nah, nantinya untuk renovation filter itu Bapak bisa cek di bagian bawah sini, Pak. Nah, di sini ada show all element, dia terlihat semua, existing plan, nah hanya existingnya saja, Pak. Demolition plan, nanti dia akan highlight untuk yang mau dihancurkannya jadi kuning. After demolition, nanti dia hilang. Kemudian change plan, kita bisa lihat perubahannya, Pak. Kuning yang dibongkar, merah yang baru, gitu ya. Kemudian new construction, nah dia hanya perlihatkan yang baru saja. Kemudian plan status dia perlihatkan yang finishnya gitu ya. Nah itu tadi Pak untuk gunanya dari renovation filter. Nah keseluruhan gambar yang ada di renovation filter ini nanti bisa kita simpan ke view map secara otomatis. Jadi Bapak tinggal double klik aja di view map. Bapak bisa tampilkan tuh gambarnya. Oh saya mau lihat dong apa yang dihancurkan, double klik. Saya mau lihat dong hasil akhirnya seperti apa, nanti tinggal double klik gitu Pak. Fungsi dari renovation filter. Oke, sama-sama Pak Hamzah, Pak Gian, Pak Rifan. Mungkin sekalian saya terima kasih juga untuk tadi Mbak Nova, juga ya, tadi Pak Pramudianto, Pak Faza, Mas Faza, terima kasih semuanya atas pertanyaannya gitu ya, dan partisipasinya untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan webinar Archicad Applicat Indonesia.